Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi bersama saya teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, saya akan mendoakan kalian dulu seperti biasa ya. Siapapun kalian, dimanapun kalian yang menyaksikan video ini, saya doakan agar kalian tuh semakin cepat sembuh dalam kesehatannya pastinya teman-teman ya. Nah, sebelum kesana kesini seperti biasa juga teman-teman ya, saya bukan ahli ini itu. Di sini di video ini saya cuma sekedar berbagi pengalaman teman-teman ya. Waktu saya mengalami gangguan asam lambung GERD dan saya tipe psikosomatis di tahun 2022. Dan tak lupa juga nih teman-teman yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa ya subscribe dan like-nya. Dan tak lupa juga nih untuk jadi season hari ini, jadi materinya seperti biasa teman-teman nih, ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman nih yang ya lagi merasakan gangguan asam lambungnya. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya menurut tentunya versi saya teman-teman ya. Untuk susah tidur, nah jadi gini teman-teman ya, jadi ada yang menanyakan katanya, pernah nggak pak maksudnya susah tidur? Pernah teman-teman ya, pastilah teman pernah ya. Kurang lebih saya nggak bisa tidur ya hampir sebulan lah teman-teman ya. Nah, gimana caranya ya, sebenarnya gini, jadi ya pas begitu mulai menemukan caranya gitu, metodenya ya dengan aktivitas seperti biasa teman-teman ya. Saya maksain kerja lah ya kan, habis kerja ya walaupun dengan banyak yang dirasain ya udah saya paksain ya. Jadi seharian siangnya gitu sengaja nggak tidur lah teman-teman, aktivitas pokoknya mau segimana capeknya udahlah, yang penting aktivitas kerja, pulang kerja istirahat. Nah jadi dilatih lagi teman-teman ya untuk jadwal tidurnya, untuk bisa tidur normal lagi tuh ya dijadwal lagi, dilatih gitu teman-teman ya. Melatihnya ya biasanya saya tuh jam 8 lah itu udah mulai rebahan teman-teman ya. Hari pertama tuh rebahan ya, itu paling bisa tidur tuh sekitar jam 12 ya, jam 1 tuh baru tidur, itu pun masih belum maksimal lah ya, mungkin sekitar 2-3 jam lah. Besoknya dilatih lagi teman-teman dengan jam yang sama, usahain ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ya jam 8, usahainlah jam 8 lagi. Kalau misalkan ya telat-telatnya jam 9-10 lah udah harus rebahan teman-teman ya, karena kan kita orang kan punya aktivitas beda-beda teman-teman ya. Jadi ya saya juga nggak bisa maksakan harus jam segini ya, nggak, cuman kan diusahain lah, maksudnya jangan terlalu larut lah kalian untuk mulai rebahan untuk tidur malamnya teman-teman ya. Jadi hari kedua tuh agak mending lah ya, tadinya jam 12 kan agak berturun teman-teman ya, kesininya berturun, walaupun ya secara pastinya saya kan nggak lihat jam ya teman-teman ya, cuman dari kualitas tidur bangun paginya merasa lebih seger gitu ya, beda dari situnya. Hari ketiga tuh soalnya kenapa diingat, emang saya bener-bener jadi diingat teman-teman ya, jadi prosesnya seperti apa tidurnya ya emang inget jadinya, seperti ya pokoknya dilatih teman-teman ya. Intinya mulai ketemu tidur yang bener-bener normal tuh justru malah lagi kerja sore teman-teman ya, atau shift 2 lah teman-teman ya. Jadi berangkat sore jam 3, pulang jam 11. Nah itu di tempat kerja itu jam 10 tuh udah ngantuk, bener-bener yang super ngantuk teman-teman ya, yang udah bener-bener harus sudah direbahin, cuman kan kita namanya kok lagi di tempat kerja ya udahlah kita tahan aja. Jadi ketika nyampe rumah ya taruh kurang lebih setengah 12 teman-teman ya, itu biasanya saya udah langsung ganti baju, ganti celana, nggak, pokoknya udah bersih-bersih biasa, udah saya langsung tidur. Dan tidur juga selalu memakai sweater teman-teman, karena
ya nanti juga kalian tahu juga lah, maksudnya pernah merasakan kalian tuh sensitif dalam dingin ya, makanya tidurnya pun saya selalu harus pakai sweater teman-teman ya, tujuannya agar hangat ya badannya, karena ya rasa dingin itu bener-bener yang gak nyaman bener teman-teman ya. Jadi makanya hampir tiap tidur saya waktu parah-parahnya ya selalu pakai sweater teman-teman. Nah di situ saya mulai lanjut lagi yang tadi ya, jadi kurang lebih jam 12 tuh kan, setelah pulang ganti baju salin ya, pokoknya itu jam 12 kurang tuh saya udah rebahan teman-teman ya, dan kayaknya sih udah gak cukup, maksudnya gak butuh waktu yang lama itu saya udah tidur teman-teman ya. Tidur biasanya bangun antara jam 5 setengah 6 tuh teman-teman ya, bangun tuh. Nah di situ mulai agak beda badan, lebih seger lah ya, cuman ya nggak langsung yang gimana gitu, maksudnya bertahap lah, ada tahapannya. Jadi wah agak seger nih, jadi tetap paginya jangan males juga teman-teman ya. Kalau emang cuacanya di daerah teman-teman lagi bagus, paksain lah untuk berjemur sambil jalan-jalan ya, biar badan gerak sambil digerak-gerakin lah, kayak misalnya olahraga ringan seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan rebahan lagi, maksudnya ya ayo aktivitas walaupun dengan banyak keterbatasannya, udah paksain aktivitas. Jadi pagi berjemur sambil jalan-jalan, dan jangan lupa air putihnya teman-teman ya. Nah soalnya banyak bener lah teman-teman ya, mayoritas juga bisa juga seperti itu. Jadi ya saya tuh maksudnya ya pernah ngobrol dengan beberapa orang penderita asam lambung GERD, orangnya beda-beda. Ketika ngobrol tuh banyak bener teman-teman, ternyata ya emang untuk kebutuhan air putihnya itu untuk keseharian itu banyak tidak terpenuhi teman-teman ya. Nah makanya di sini juga saya bisa mengambil kesimpulan rata-rata tuh penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis tuh dia punya riwayat ya malas minum air putih teman-teman ya. Untuk minuman yang lain sih ya tidak termasuk sih, maksudnya untuk jadi gini loh, jadi pentingnya air putih itu untuk ngebilas teman-teman ya. Jadi untuk apa yang kita sudah konsumsi apapun itulah, jadi si air putih itu untuk ngebilas, untuk membersihkan teman-teman ya, maksudnya biar kinerja ginjalnya juga biar bagus gitu, biar nggak terlalu capek lah dianya. Jadi penting banget itu namanya air putih. Nah gitu teman-teman ya. Jadi untuk tidur ya itu teman-teman ya harus dilatih dulu, karena kalau nggak dilatih ya sama saya juga teman-teman ya, baru juga ngelayap bangun lagi baru juga iya, jadi badan terasa bener capek tapi nggak bisa tidur teman-teman ya. Sama lah, saya juga merasakan hal yang sama apa yang seperti teman-teman rasain nih ya, sama ya. Makanya di sini saya ya mensupport kalian agar kalian terus semangat teman-teman ya. Jadi jangan takut lah ya, pokoknya harus optimis ya. Gangguan asam lambung GERD dan saya tipe psikosomatis bakalan sembuh lagi. Yang penting disiplin, konsisten ya teman-teman. Dan jangan lupa juga, maksudnya untuk sharing ya bagusnya sih ya, maksud saran saya ya, walaupun emang nggak cerita sama yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD, tapi kan setidaknya teman-teman ya kalaupun misalkan harus curhat misalkan sama teman-teman yang lain ya, minimal lah dia mendengarkan lah ya. Jadi nggak harus ngasih yang masukan yang terlalu gimana gitu kan, karena kitanya juga kan lagi sensitif teman-teman ya, gampang tersinggung atau baperan teman-teman ya. Kenapa seperti itu ya, emang seperti itulah ya kalau emang sudah parah. Tapi ya nanti juga ada prosesnya juga teman-teman ya, pokoknya udah
aktivitas tuh harus dipaksain, jadi kalian tuh harus emang maksain teman-teman. Kalau nggak maksain, kalian tuh bakalan lebih lama lagi ya. Mau sampai kapan? Ayo, yang sudah ya mohon maaf juga nih, maksudnya ya saya pernah cerita curhat, maksudnya ngobrol sama orang yang sudah beberapa tahun belum kunjung sembuh juga ya. Makanya di sini ya saya juga termotivasi ya untuk mensupport kalian dengan adanya ya channel-channel seperti ini teman-teman ya. Ya tujuannya agar bisa ya maksudnya lebih banyak lah yang terbantu lah, walaupun cuma dengan ucapan kata-kata seperti ini. Toh saya juga teman-teman ya asal muasalnya semangat ya untuk pulih tuh gara-gara salah satunya dengan ini teman-teman ya, dengan sering menonton channel-channel seperti ini. Jadi akhirnya saya termotivasi ya. Makanya tenang aja lah pokoknya, ditenangkan dirinya pokoknya, dan jaga dulu lah makanannya, jenis makanannya teman-teman ya. Kenapa seperti itu ya, kenyataannya ya emang sangat penting teman-teman ya, karena ya penting lah, namanya kita pengen sehat, syarat wajib orang sehat tuh makan teman-teman ya. Jadi kalian jangan males makan ya, walaupun ya banyak orang merasa kenyang lah, begang nggak enak, paksain udah dikit aja, nggak usah banyak. Kalau banyak menjelas nanti justru malah kalian yang malah tambah berat lagi, karena namanya sedang error ya pencernaannya, makannya terlalu banyak, jadi memprosesnya juga pastinya membutuhkan waktunya yang cukup lama juga ya. Makanya ya itulah pentingnya, jadi kita tahu kondisi badan kita. Jadi ini ya kita lanjutkan lagi ya, maksudnya untuk tidurnya nih, yang bagi yang susah tidur, latih teman-teman ya. Jadi nggak bisa, maksudnya ya pengalaman saya yang nggak langsung bisa tidurnya, nggak bisa teman-teman ya. Bahkan mimpinya juga ya, mimpinya pun juga aneh-aneh teman-teman ya, termasuknya horor juga, namanya anxiety-nya belum normal ya, jadinya sampai ke bawah mimpi-mimpi, dan mimpinya juga ya mungkin terbilang seram-seram lah ya teman-teman ya. Kayak ketemu yang orang-orang yang sudah meninggal lah, kayak ketemu apalah pokoknya, intinya yang horor-horor lah, dan jelas itu sangat-sangat mengganggu ya. Nah tapi ya alhamdulillah teman-teman ya, sekarang sudah terlewati itu semua. Dan makanya nih teman-teman yang lagi merasakan parah-parahnya, ayo semangat teman-teman ya, gangguan asam lambungnya itu bakalan sembuh normal lagi ya. Yang penting jangan lupa pokoknya ada itu, gaya hidup sehatnya mulai diterapkan lagi ya. Pokoknya jangan males ya. Ketika kalian males pengen rebahan mulu, nah nggak salah juga teman-teman ya kalau misalkan teman-teman tuh lagi ada kuota ya udah untuk mencari referensi ya, maksudnya untuk mencari pencerahan seperti apa sih maksudnya sakit kita teh. Cuman ya gitu nih, pesan juga nih buat teman-teman, jangan pernah searching di Google untuk keluhan kalian apapun itu ya. Saya tidak menyarankan untuk mencari tahu di Google ya, tapi mencari tahunya di YouTube teman-teman. Nah beda teman-teman ya, di YouTube sama di Google tuh beda. Kalau di Google tuh itu rata-rata mengarah ke penyakit yang horor-horor. Nah tentunya itu tidak diinginkan untuk kalian ya. Sama teman, kenapa saya juga ngomong seperti ini, karena ya awal-awal juga saya searchingnya di Google. Nah akhirnya ya begitulah, kenapa tahu justru malah kita mikirnya kesono kesini ya. Itulah makanya saya menyarankan udah searching, cari tahunya tentang gangguan asam lambung GERD dan tipe psikosomatisnya tuh di YouTube teman-teman. Banyak kok ya teman-teman ya yang channel-channel sama lah intinya ya, maksudnya untuk pembahasan untuk intinya membantu kalian tuh biar cepet pulih lah ya, bukan semata-semata cuman ini juga. Jadi makanya kalian tinggal pilih aja mana yang cocok di telinga kalian, yang maksudnya yang nyangkut lah, yang masuk di hati dan pikiran kalian. Karena ketika kalian sudah
mantap. Nah udah, tinggal kalian praktekin. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, oke, nanti kita akan pasti lanjutkan lagi dengan video-video selanjutnya. Saya akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.